Eh, Selamat malam semuanya. 1, 2, 3, 4, Selamat malam, 5, Pak. 8, 9, 10. Sudah ada beberapa. Baik, kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semua. Ya, jadi kemarin kita sudah validasi sekaligus mendokengkan senyawa uji ya, senyawa uji, yaitu paracetamol, ibuprofen, eh, asetosal ya, kemudian molekul saya. Nah, jadi kita akan ini sebelumnya akan kita prosedur ya, prosedur. Jadi hari ini kita akan molekular docking senyawa kombinasi paracetamol ibuprofen dalam COK2, yaitu kode PDB 4 COK ya. Nah, jadi ceritanya sebenarnya eh, docking ini ingin menjelaskan secara komputasi, karena ada obat ya yang formulanya itu eh, paracetamol dan ibuprofen ya. Nah, sehingga kita ingin tahu sebenarnya bisa nggak dijelaskan secara docking. Nah, apakah menguntungkan? Nah, itu sehingga kita akan membuktikannya ya. Dan kita akan bisa memprediksi kira-kira kalau paracetamol digabung asetosal bagus nggak ya? Nah, atau asetosal sama ibuprofen. Nah, atau molekul saya sama paracetamol. Nah, begitu ya. Jadi kita mulai dengan paracetamol dan ibuprofen. Nah, ini sebenarnya ada slide-nya ya. Kita ada prosedurnya ya. Jadi prosedur molekular docking kombinasi molekul dalam satu reseptor. Bagaimana prosedurnya? Nah, ini berdasarkan penelitian saya ya, eh, dengan beberapa molekul ya, lebih dari satu. Jadi yang pertama adalah lakukan validasi PDB yang digunakan ya. Jadi seperti docking biasa, kita melakukan validasi target ya. Kode PDB-nya itu bagaimana disesuaikan dengan software kita ya. Jadi yang namanya validasi itu sebenarnya validasi metode ya. Metode itu ada alat, ada apa cara kerjanya ya. Jadi dalam hal ini yang divalidasi adalah matching antara software kita dengan kode PDB ya. Nah, jadi bisa saja kode PDB-nya bagus, tapi karena software kita nggak matching, jadinya nggak bagus. Makanya perlu kita validasi begitu. Kemudian yang kedua, lakukan molekul docking masing-masing molekul ya terhadap reseptor dalam PDB di atas ya. Jadi misalnya paracetamol sama ibuprofen mau dikombinasi ya masing-masing dilakukan docking sendiri-sendiri ya. Nah, untuk mahasiswa apa Bayi Tasim ya, kemarin ada penguji yang karena pengujinya juga belum pernah ikut kuliah saya, mahasiswanya sudah, jadi pengujinya malah agak bingung. Jadi apa namanya, dia bertanya, ini nempelnya gimana? Jadi docking kombinasi ini nempelnya itu bareng gitu ya. Jadi paracetamol dan ibuprofen ini nempelnya bareng, bareng dalam satu reseptor enzim begitu. Nah, tapi karena coding kita itu apa terbatas ya, belum bisa mengcoding, jadi kita satu-satu ya. Nah, satu-satu ngitungnya ya, tapi prakteknya itu sebenarnya nempelnya bareng ya. Sama dengan kalau kita mau masuk kelas kan. Mau masuk kelas bareng, tapi kan masuk pintunya satu-satu, nggak bisa langsung semuanya masuk pintu ya. Antri gitu. Nah, kan ada aturannya, nempelnya. Nah, begitu juga dengan dongeng komunikasi. Aturan nempelnya itu ada. Nah, kemudian urutkan skor docking dari yang kurang stabil ke yang lebih stabil ya. Jadi dari skor dockingnya kelihatan ya, nanti bagus yang mana ya. Misalnya yang diurutkan dari yang apa yang kurang stabil ya. Kurang stabil itu misalnya minus 70, terus minus 80, minus 90 gitu ya. Jadi yang minus 70 tadi kurang stabil dibanding minus 80. Begitu. Jadi diurutkan skor dockingnya.
Nah, di sini apa? Ada dikasih kode ya. Jadi yang kurang stabil itu dikasih M1 ya, molekul 1, molekul 2 dan seterusnya. Kemudian lakukan molekul redox bertahap sebagai berikut ya. Jadi buat protein upgrade 1 dengan cara ikatkan ligand terstabil pada molekul yang paling tidak stabil M1 ke protein asal, yaitu M1 protein ya. Jadi ceritanya urut-urutan molekul yang nempel itu kan dimulai dari kalau kita punya apa reagen ya antara oksidator dan reduktor misalnya ya. Nah, tentu saja yang akan bereaksi dengan reduktor adalah oksidator yang paling kuat ya. Paling kuat itu paling aktif ya. Makanya di sini dimulai dari yang tidak apa tidak terstabil ya, tidak terstabil ya. Ligand jadi buat protein ya dengan cara ikatkan ligand terstabil ya. Jadi ligandnya terstabil tapi pada molekul yang tidak terstabil ya. Jadi molekul tidak stabil ini artinya tidak stabil itu kan reaktif ya. Jadi reaktif dulu yang nempel begitu ya. Nah, kemudian diikuti dengan berikutnya itu. Jadi harap dipahami di sini kata tidak stabil ya itu sama dengan paling aktif ya. Ya, nah, supaya nggak bingung ya. Kenapa kok yang nempel yang tidak stabil? Loh ya yang aktif lah yang duluan begitu ya. Supaya tidak bingung, supaya tidak hafalan begitu. Nah, begitu seterusnya. Jadi nanti kalau sudah apa diikat dalam apa enzim molekul yang itu yang paling tidak stabil tadi, itu kalau sudah diikat di enzim itu nanti terus kita sebut protein ya. Nah, padahal protein itu sebenarnya mengandung ligan ya. Nah, karena codingnya kita belum bisa ya langsung coding sekali perintah langsung nempel itu enggak sehingga satu-satu caranya ya. Jadi begitu. Jadi apa ligan tadi yang sudah nempel tadi nanti kita sebut protein karena metodenya dah plain ya protein ligan and system. Jadi harus ada proteinnya. Nah, jadi nanti yang berubah-ubah proteinnya ya. Liganya tetap ya. Kemudian ligannya sesuai dengan yang kita dokeikan saat itu begitu. Nah, segitu sampai kalau molekulnya 5 ya sampai apa nempel semua 5, 6 sampai 6 semua ya nempel. Nah, jadi ini kalau sini contohnya berapa ini? Contohnya 5 ya. Jadi molekulnya ada 5 yang nempel di protein. Nah, kemudian bandingkan skor dokeng dari hasil F tadi dengan skor dokeng hasil skor dok M6 ya. Kemudian lakukan uji T ya. Jadi yang gabungan tadi dibandingkan dengan yang paling stabil, yang tunggal. Nah, nanti kita uji T. Nah, jika skor dokeng kombinasi secara statistik lebih stabil ya dibanding skor dokeng pada molekul stabil, maka kombinasinya bermanfaat ya. Jadi dengan uji T tadi, T-nya itu lebih besar dari T tabel atau sama ya. Atau lebih kecil ya. Kalau lebih besar artinya ada perbedaan bermakna ya. Kalau yang lebih kecil dari T tabel berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Begitu ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas akan kita praktekkan ya. Kita praktekkan sehingga kita akan kembali ke pertemuan sebelumnya yaitu tentang nah ini ya. Nah, jadi sekarang akan kita buat apa tabel ya tabel. Jadi kita akan sini. Nah, ini akan kita buat data skor. Data skor docking ya. Jadi kita akan lihat
eh, paracetamol ya, paracetamol ya. Jadi kita akan buka paracetamol, kita coba ya. Nah, jadi paracetamol ini yang terstabil 001 ya. Kemarin sudah bisa kita cek nanti ya. Jadi kita akan melihat base ranking ya. Tengok base ranking ya. Ini ada base ranking. Nah, untuk paracetamol ini ya. Jadi ini paracetamol kita copy ya, kita tutup ya. Nah, jadi kita akan pastikan di sini. Nah, jadi ini paracetamol ya. Nah, di sini ini konformasi. Kemudian kita akan ibuprofen di sini ya. Ibuprofennya akan kita lihat ya. Result base ranking. Nah, sekarang kan kita buktikan ya, kita buktikan. Di sini nah, kita akan membuat folder baru ya untuk mendocking ya kombinasinya ya. Nah, jadi akan kita coba bagaimana kalau paracetamol nempel dulu ya. Jadi kalau dari apa? Dari skor tadi itu sebenarnya bisa kelihatan ya. Kita nah sini. Nah, di sini itu sebenarnya bisa kita lihat apa rata-ratanya ya. Formula average. Nah, jadi sebenarnya di sini itu skor rata-rata ibuprofen minus 84 ya. Ini gandeng aja ini. Jadi minus 84 ibuprofen, paracetamolnya rata-rata minus 68 ya. Artinya apa? Artinya yang paling stabil ibuprofen ya. Yang kurang stabil paracetamol ya. Berarti logikanya itu yang nempel paracetamol dulu karena ini tidak stabil dibanding ibuprofen alias lebih aktif begitu ya. Nah, sehingga paracetamol ini akan nempel dulu ke protein ya. Sehingga kalau kita kembali sini ya, yang wajar new foldernya ini adalah sesuai dengan apa namanya ya. Jadi di sini ibu ya, ibunya belakangan ya. Paranya nempel dulu ya, ya. Jadi penulisan ini mempunyai makna apa? Mempunyai makna bahwa paracetamol ya lebih dekat dengan di tulisan ini kan lebih dekat dengan 4 kok ya. Berarti paracetamolnya itu nempel dulu di enzim. Kemudian baru ibuprofen begitu ya. Nah, itu logikanya. Nah, sehingga yang kita perlukan di sini adalah
replikan ya, replikan yang di sini tadi. Replikannya tetap sama ya. Replikannya itu tetap sama. Dari replikan validasi ya. Jadi replikannya kita ambil dari sini, replikan. Kita ambil. Nah, kemudian ligannya karena ibuprofen belakangan berarti ibuprofen ligannya itu ya. Ibuprofennya adalah sebagai ligan. Sehingga kita ambil dari ini doping ibuprofen ya. Jadi ligannya adalah ibuprofen. Nah, sehingga ligannya itu adalah ibuprofen. Sehingga di sini ligan kita ambil ya. Kita copy. Nah, sekarang kita tinggal membuat protein. Nah, proteinnya itu adalah apa? Karena paracetamol yang ini suaranya kok bisa kepencet. Wah, berarti ya kita ulangi kalau gitu ya. Wah, ini kok bisa kepencet anunya apa? Muteng. Oke, terima kasih ya. Kalau gitu kita ulangin nih, Wah. Dari tadi nggak ada suaranya. Nah, berarti kita ulangi nih kalau dari tadi. Waduh. Ya, baik kalau gitu ya. Jadi kita eh, 5 menit yang lalu ya, dari sebelah mana ya? Kalau yang presentasi tadi sudah ada suaranya belum ya? Yang prosedur ini sudah ada suaranya belum ya tadi? Sudah, oh ya. Yang ini sudah, Pak. Sudah ya, ya, ya. Berarti yang tadi ya. Yang setelah Ibu Parah yang nggak ada suara, Pak. Oh, Ibu Parah. Oh, baik itu ya. Baik, kita ulangi kalau gitu ya. Jadi kita akan kembali ke Excel ya, Excel. Jadi paracetamolnya ini hasil kodokeng, kemudian ini ibuprofennya tadi ya. Nah, sekarang paracetamolnya ini yang terstabil yang berapa ya? Ini bisa kita lihat sebenarnya di sini ya. 68, 68, 686, 687, 689 ya, nomor 1 ya. Paracetamolnya itu paracetamolnya nomor 1. 68. Ya, jadi berarti di paracetamol ini, nah ini, oh sudah sebenarnya sudah ada ini paracetamol nomor 1 ya, betul ya. Nah, sehingga ini akan kita panggil di sini di D ya, upper di sini kok nggak ada ya, pertemuan 4 coba, jangan-jangan ini pertemuan 4.
Oh ya, pertemuan 4 ya. Jadi proteinnya kita ambil ya. Nah, jadi proteinnya kita ambil. Kemudian protein ini ditempeli oleh parasamol dulu ya. Tadi parasamol terstabil. Yang nempel dulu adalah konformasi ini, satu ini ya. Nah, jadi ini akan kita ikatkan ini ya. Nah, ini akan menjadi ligannya akan nempel dulu, akan terikat jadi bagian dari protein begitu ya. Nah, ini akan kita simpan sebagai protein ya. Protein untuk ditempelkan dengan ibuprofen ya. Sehingga sini edit join ya, objek. Kemudian entry-nya kita klik dulu, oke. Kemudian proteinnya kita klik, oke. Nah, ini akan kita simpan sebagai save as other file format ya. Protein mol sibil ya. Nah, tempatnya di mana? Yaitu tempatnya di tadi ini ibu para 4 kok ya. Jadi artinya parasamolnya nempel dulu karena dekat dengan 4 kok ya. Parasamolnya nempel dulu baru ibuprofen. Jadi ligannya nanti ligan ibuprofen ya. Nah, sehingga ini kita klik ya. Nah, sehingga sini kita simpan ya sebagai protein mol2. Sebagai protein mol2. Nah, kemudian kita oke. Nah, sudah. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya, bukan ke parasamol tapi ke doke kombinasi tadi ya. Oke ini ya, sebenarnya udah saya kerjakan ini ya, ibu para 4 kok ya. Kita ulang lagi ya. Nah, jadi kita sudah punya ligan, protein, replikan. Nah, sekarang tinggal softwarenya ya. Softwarenya bisa kita ambil dari validasi ya, ada CMD, ada Ming, ada PC 4 kok ya, sama Plan Excel ya. Nah, ini akan kita copy. Nah, kita masukkan ke folder tempat kita kerja. Nah, kemudian kita running ya. Kita running dengan double klik ya. Plan spasi strip mode bind ref underscore ligan titik mol2 spasi 5 protein titik mol2 enter. Nah ya. Dan kita lanjutkan doke dengan plan spasi strip mode screen PC underscore 4 kok titik ext enter ya. Nah, kita akan lihat ya, lihat. Nah, ini skornya sudah apa? Sudah ngitung ya. Masih kedengaran kan suara saya? Takutnya nanti hilang lagi. Ya, nanti kita ulangi lagi yang kombinasi berikut ya. Mudah-mudahan menjadi jelas. Nah, ini tadi dokeng apa ya? Oh, saya Algetika. Oh, saya kemarin dokeng belum saya tutup dari kemarin. Kita dokeng ini ya. Nah, ini minus 88 ya. Minus 88 kalau kita kembali ke ini ke Excel-nya ya ibuprofen minus 84 ya. Nah, kelihatannya jadi nanti yang kita uji T adalah ibu ya. Ibu kemudian para kemudian 4 kok.
Ya, nanti akan kita bandingkan ya. Yang kita akan bandingkan adalah yang terbaik ya. Ibuprofennya sekian, ibuparanya sekian. Nah, ada perbedaan bermakna enggak? Nah, nanti akan kita coba kalau kita dibalik gimana? Kalau ibuprofen dulu yang nempel ya. Nah, jadi faktanya adalah yang paling stabil yang berada ya. Jadi ada kalau misalnya kompleknya ada -70 dan -80, berarti yang ada itu yang paling stabil yang -80 begitu ya. Nah, nanti akan kita coba kalau para ibu. Nah, kita akan coba para ibu di sini, para ibu terus patok. Nah, jadi insya Allah akan terbukti penelitian saya bahwa cara nempelnya itu memenuhi apa sunatullah ya, sunatullah. Dari yang aktif dulu gitu ya. Nah, kalau ini kan dari yang apa? Yang stabil, yang stabil dulu. Nah, ini nanti kita lihat skodoknya bagaimana kalau dibalik ya begitu. Jadi ini kita kembali ke sini. Nah, sudah sampai 8 ya. Nah, sambil nunggu ada pertanyaan silakan. Nah, udah 9 jalan-jalan ya. Jadi kalau molekul kecil gini cepat ya. Kalau 6Lu7 nah, sampai besok siang. Nah, pernah saya kuliah mengkaji kombinasi unair itu ya. Lopinavir, ritonavir, sama azitromisin kalau nggak salah ya. Kalau sebagai antivirus ternyata tidak menguntungkan. Tapi ternyata azitromisin ini bisa mukolytik. Nah, jadi lain kesimpulannya. Ternyata itu tadi satu obat itu bisa berefek lebih dari satu targetnya, sehingga kombinasi itu sangat logis. Kenapa? Karena azitromisin itu yang aslinya sebagai antibiotik, ternyata dia juga bisa mengencerkan dahak. Nah, pada saat penderita COVID, dahaknya itu lengket kayak lem uhu itu. Ya, itu dengan mukolytik tentu akan bagus dikeluarkan ya, begitu. Ini sudah selesai, kita lanjutkan CD, result ya. Enter, more, best ranking, titik, CSV, enter. Nah, udah jalan ya. Sehingga kita akan lihat ini ya. Nah, sehingga kita akan kembali ke folder tempat docking tadi. Nah, ibu para tadi ya di sini. Nah, sehingga di sini akan kita lihat Excel-nya ya. Base rankingnya berapa? Nah, ternyata base rankingnya ini ya. Kita copy, ini kita tutup. Nah, ya tadi kok. Oh, kok cuma itu 2? Oh ya, belum ada rata-rata soalnya. Nah, jadi ini bisa kita rata formula average. Nah, sekarang ini kita ya udah bisa. Nah, sekarang akan kita lihat standar deviasinya ya. Berapa standar deviasinya? Formula. Kemudian ini. Ya, jadi kita mulai dari B2 sampai 11 ya. B2 sampai 11 ya. B2 B11 ya. Nah, di sini 0,79 ya. Dua angka di belakang dikit 0,79. 0,79.
parastamolnya ya. Kalau ini berapa? Nah, tentu saja ini sama ya, C2 sampai 11 ya. C2 C11 ya. Ini adalah 0,55 ya, kalau dibulatkan 0,55. 0,55. Nah, bagaimana dengan kombinasinya ya? Kombinasinya kan kita lihat D2 sampai 11 ya. D2 sampai D11 ya. Berapa? 0,52 ya. Di dua angka di belakang dikit. 0,52. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita coba ini ya. Ibuprofennya nempel dulu ya. Sehingga kita akan membuat folder di sini ya. Ibuprofennya nempel dulu. Bagaimana ibuprofennya menempel dulu? Nah, jadi kita bikin folder ya. Berarti paracetamolnya belakang ya. Para, kemudian ibu, kemudian 4 kok. Berarti yang di sini para ibu ini adalah paracetamol ligannya ya. Nanti ligannya paracetamol. Berarti kita ambil ligan paracetamol ya. Paracetamol kita ambil ligannya, kita copy ya. Ini yang para ibu ya. Replikannya sama ya. Replikannya bisa diambil dari validasi. Replikannya kita ambil. Jadi para ibu tadi ya. Nah, sekarang proteinnya. Proteinnya apa? Nah, proteinnya berarti ini enzim yang sudah ketempelan ibu. Nah, ibuprofen. Berarti kita akan mengambil di sini ya. Nah, protein kita tempelkan, kita tempeli ibuprofen yang terstabil di sini ya. Nah, sehingga kita bisa buka di sini. Kita bersihkan layar. Ya. Kita ambil proteinnya ya. Kita ambil proteinnya. Jadi tadi kita ibuprofen ya, kita ibuprofen. Nah, berarti ini ibuprofen 4 kok. Nah, ini berarti ini protein kita load ya. Kita tempeli ibuprofen yang terstabil ya. Jadi kita load lagi. Nah, di sini yang konformasi 2 ya. Nah, ini sebagai protein ini ya, sebagai protein. Jika ini kita edit ya, join objek, kita klik ya, proteinnya belakang. Kemudian ini kita simpan sebagai other file format mol2 protein ya, protein mol2 sibil. Nah, ini akan kita simpan sebagai, jadi tadi ini para ibu ini ya, para ibu 4 kok ya. Ya, berarti ini di sini kita taruh ya, itu kita sebagai protein ya. Jadi di sini protein yang sudah ketempelan ibuprofen. Nah, kita akan lihat ya, kita oke ya. Nah, sekarang kita akan melakukan molecular docking ya, di mana para ibu ya, para ibu berarti ini ibuprofennya tadi nempel dulu baru paracetamol. Nah, ini sekarang softwarenya sama, kita ambilkan dari validasi. Ada CMD, ada MIM, ada PC4 kok, ada plan. Nah, ini kita copy, kita taruh di para ibu.
Nah, kita ingin membuktikan bahwa yang mana yang terjadi ya. Nah, ini kita running lagi ya. CMD dengan cara plan. Lasi save mode bind. Ref underscore ligand. Mol2 protein. Titik mol2 enter. Kemudian kita lanjut plan. Spasi save mode screen PC 4 kok txt ya running. Oke, kita lihat apakah minus 88. Kita lihat apakah minus 88. Nah, tidak ya, ternyata minus 69 ya, jauh sekali ya. Nah, dan itu tidak terjadi artinya ya, artinya yang terstabil yang paling terjadi. Jadi makanya tadi saya katakan memenuhi sunatullah. Jadi ini sudah benar ya. Hukumnya seperti itu. Hukumnya itu yang aktif dulu bereaksi, baru belakangan. Nah, jadi ini tidak akan terjadi nanti ibuprofennya nempel dulu, itu nggak akan terjadi. Yang akan terjadi adalah paracetamolnya nempel dulu ya. Nah, jadi ini paracetamol nempel, kemudian ibuprofen nempel, yang terjadi seperti itu. Jadi yang paling terjadi adalah yang paling stabil ya, paling stabil. Jadi dari empat kemungkinan tadi adalah yang paracetamolnya nempel dulu. Nah, sudah sampai 8. 9, 10. Nah, sudah selesai ya. Jadi kita ketik cd result enter more dash ranking titik csv enter. Nah, akan kita lihat di sini result. Kita lihat base rankingnya seperti apa. Nah, ini copy. Nah, jadi ini ratanya adalah 69. Kita akan lihat standar deviasi ya. Jadi formula reason standar deviasi. Nah, ini E2 sampai 11. E2 berapa? 0,113 ya, 0,11, 2 digit. 0,11. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi di sini bisa diketahui bahwa di antara 4 ini yang saya kasih kuning,
Sebenarnya yang terjadi, jadi kalau ada 4 kombinasi seperti ini, yang terjadi itu yang mana? Yang paling stabil ya. Yang paling stabil adalah ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kombinasi ibuparat ini dengan ibuprofennya ada perbedaan bermakna enggak ini ya? Jadi yang kita akan uji adalah ini dan ini ya. Ibuprofen dan ibuparat 4 pok ya. Sehingga di sini, nah di sini ibuprofennya ya, kita apa? Nah di sini ibuprofen ya, datanya sama sebenarnya. Kita copy ya ibuprofennya. Nah, ada perbedaan sebenarnya ya. Karena udah saya kerja kan. Nah kemudian ibu para itu yang tadi ya, terus dogeng ini. Ibu paranya ini, paracetamolnya nempel dulu ya. Oh ini apa namanya? Eh, ini double ya. Jadi ini mestinya apa tadi? Ibuprofen ini ya. Jadi kita ulang ya. Nah, jadi ini sebenarnya ngopinya harus sampai sini. Ya, sini maksudnya. Jadi ibuprofen dengan ibupara. Nah, ini minus 84 ya. Ini X1, ini X2 ya. 84, 43 ya. 84, 43 dibulatkan. 87, 43. 44 di sini ya. Bisa diralat kalau mau. Kopi. Ya, standar itu 0,55, yang satu 0,52 ya, udah dapat. Nah, hitungnya ini sudah saya otomatis ya. 12,55 ya, stabilnya 2,8 ya. Jadi ada perbedaan bermakna antara ibuprofen dengan kombinasinya begitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa kombinasi ibuprofen dan paracetamol itu bermanfaat ya. Nah, sekarang nanti akan kita coba sebelum kita lanjutkan, saya akan buka diskusi kalau ada pertanyaan dari peserta. Silakan, ada pertanyaan dari peserta? Sebelum nanti kita lanjutkan, kita akan memprediksi penggabungan. Kalau asetosan sama paracetamol gimana kira-kira? Bagus enggak? Nah, atau dengan molekul saya kira-kira bagus enggak? Begitu nanti. Ada pertanyaan? Yang dari white asep nanti skripsinya kombinasi ya. Bedanya kombinasi dari tanaman ya. Tanaman ekstrak apa misalnya. Ada pertanyaan? Silakan, ada? Halo, silakan. Mas Aditya, ada pertanyaan? Bu Ivana, Mas Arul Fat, Mbak Alifah, ada pertanyaan? Mas Aditya terlempar. Nah, join lagi, Mas Aditya. Ada pertanyaan nggak?
Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan coba ya. Kita akan coba asal itu kalau kita apa, eh, kombinasi ya gimana? Ya. Kita akan coba ya. Jadi kita akan membuat. Jadi kita nomori ya, Ibu Para. Jadi tadi kan ini ya, yang hasilnya bagus itu penggabungan ini ya. Kita akan nomorin ini. Kombinasi satu ya. Satu. Nah, K2, nah tadi ini ya. K2. Nah, sekarang kita akan nyoba aspirin ya, aspirin dengan paracetamol ya, aspirin dengan paracetamol. Ya. Nah, aspirin dengan paracetamol ini yang mana ya? Jadi akan kita kembali ke sini. Aspirin berapa ya? Kodoknya. Nah, jadi aspirin itu ini ya. Aspirin ya, status kodoknya. Nah, kita akan kembali sini. Kontrol. Ini aspirin ini ya. Nah, di sini juga akan kita cari rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya. Standar deviasinya adalah F ya, F2 11. Ya, jadi 0,66 ya. 0,66. 0,66. Nah, kita lihat dari sekodoknya rata itu paracetamol ya dengan aspirin itu nempelnya duluan mana? Ya. Duluan aspirin atau duluan paracetamol? Nah, coba saya ingin cek kira-kira pada paham nggak ya? Mas Wayan, kira-kira nempelnya paracetamol atau aspirin? Nah, ini psikodokinya. Yang nempel dulu ke reseptor paracetamol atau aspirin. Gimana Mas Wayan bisa bantu? Tumbak kadar. Kadar ismah. Mana duluan? Paracetamol ya Pak. Paracetamol, betul ya. Berarti sudah paham ya. Jadi yang paling aktif atau paling tidak stabil dulu yang nempel ya. Nah, sehingga dalam mendokengkan kita akan membuat folder ya. Karena paracetamol dulu, maka foldernya jadinya aspirin ya. Jadi aspirin underscore para ya. Para itu paracetamol underscore 4 kop ya.
Ini sebagai kombinasi nomor 3 ya. Kombinasi 3 ya. Nah, kalau sudah hafal begitu kita enak ya. Enaknya apa? Nah, ini berarti ini proteinnya ya. Yang ini paracetamol nempel di 4 box. Ini sama dengan ini berarti ya. Ya. Jadi proteinnya bisa kita ambil dari K1 ya. Nah, karena di sini proteinnya itu sudah ketempelan paracetamol ya. Sehingga di sini proteinnya bisa kita betul ya, paracetamol dulu betul ya. Sehingga ini proteinnya kita ambil ya, kita copy ya. Nah, ke sini ya. Karena ini protein yang sudah ketempelan paracetamol ya. Kemudian replikanya asli dari validasi. Replikan dari validasi. Copy. Nah, kemudian liganya dari mana? Ya, karena paracetamol sudah nempel di enzim, berarti liganya dari aspirin ya. Kita sudah mendokengkan aspirin ya, sehingga liganya bisa kita ambil dari aspirin ya. Ligan moltunya kita ambil, copy. Nah, di sini. Nah, jadi ligan, protein, replikan sudah lengkap. Kita tinggal melengkapi softwarenya, yaitu dengan CMD, kemudian link, PC4 box, sama plan. Nah, sehingga ini akan kita copy, kita taruh di K3. Nah, kemudian kita akan lanjutkan running jogging ya. Kita lihat nanti kita evaluasi dengan uji T apakah menguntungkan penggabungan paracetamol dengan acetosal ya. Plan trap mode bind ref underscore ligand moltu protein titik moltu enter. Ya, ada yang salah? Ya, kira-kira ada yang salah. Nah, tahu salahnya di mana? Tidak mau running? Di mana salahnya? Ada yang tahu? Ketelitian. Oh iya, lagi hujan ya, sinyalnya buruk ya. Oke, udah betul tadi ya. Jadi ya, jadi salahnya adalah di mode ya. Saya ngetik mode, D itu tetangganya S ya. Jadi keliru ketik Mose ya. Jadi ini salah mode bind ya. Mode ya. Nah, seperti itu. Dan kita lanjutkan plan. Strip, spasi, tetep, mode, screen, PC, underscore, 4 kok, titik, txt, enter. Nah, running kita tunggu. Jadi kalau kalau sudah ketemu chemistry-nya docking itu menyenangkan ya. Tinggal nanti berapa mungkin kalau laptopnya bagus mungkin malah bisa 25 ya sekali running. 25 molekul gitu kan, sereret gitu. Kita akan lihat nanti ya. Jadi asesual sama paracetamol ini bagus nggak kalau digabung? Menguntungkan enggak? Nah, nomor 3 sekitar 76 ya. Jadi Pak asetosal berapa tadi ya? Kita lihat asetosal.
Aspirin minus 73 ya. 73 dengan 68 ya. Kayaknya mungkin ada manfaatnya juga, ya. Ada tanda-tanda bermanfaat juga. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan langsung sambil nunggu running. Nomor 7. Oh ya, sudah selesai ya. Nah, cepat ya. CD restart. Enter. More. Best ranking ya. Best ranking. CSV enter. Nah, sekarang kita udah lihat ya. Nah, sehingga kita bisa tabel di sini ya. Jadi tadi aspirin, kemudian paracetamol, enzimnya yang ada di 4 box. Nah, spot dockingnya kita lihat ya, yang baru saja seal docking. Ya kan kita lihat ini ya, aspirin, kita lihat base ranking. Nah, kita cari deviasi rata-rata dulu ya. Formula average ya. Kemudian di sini G ya. G2 sampai 11 ya. G2 G11. Berapa? 1,02 ya. 1,02 ya. 1,02. Nah, sehingga yang akan kita bandingkan adalah paracetamol, aspirin, sama aspirin paracetamol ya. Jadi yang terstabil adalah ini, dua ini yang kita bandingkan ya. Jadi antara aspirin dan gabungannya ya. Gitu. Sehingga di sini aspirin ya. Berarti ke sini ya. Jadi aspirin ini kita ambil semua. Dan ini aspirin para 4 box. Ini kita copy. Kemudian kita taruh sini. Nah, jadi tinggal kita masukin ini ya.
1, 2 ya. Nah, copy sini X1, X2. Ini 77. Ini standar deviasi, kita copy, paste. Nah ya, dihitungnya 10 ya, dibanding 2 ya. Jadi ada perbedaan yang bermakna ya. Jadi ini ya kalau kita simpan ya. Ya, itu deh. Ada perbedaan bermakna antara ya, antara aspirin ya dan aspirin ya, aspirin paracetamol ya, supaya tidak lanjut ini kasih kode ya. Ini kode aja bahwa yang nempel duluan itu paracetamol ya. Ada perbedaan bermakna ya. Ya, jadi cara ngeceknya seperti itu. Tidak selalu seperti ini ya. Nanti bisa aja gabungannya ini secara statistik tidak ada perbedaan. Nah, itu tandanya tidak bermakna. Tandanya tidak berguna begitu. Nah, demikian ada pertanyaan, pernyataan ya. Nah, jadi pertemuan 4 ini adalah sebenarnya molekul senyawa kombinasi paracetamol, ibuprofen dalam kok ya, kodenya ini. Jadi urut-urutannya ya, itu paracetamol nempel dulu, baru ibuprofennya. Tergantung dari tadi hasil skodok yang rata-rata tadi ya. Nah, sehingga pertemuan keempat itu, nanti pertemuan kelima yang, jadi keempat ini kita akan kita cek ya satu-satu kombinasi tadi. Misalnya algetika dengan ibuprofen, algetika dengan paracetamol, algetika dengan aspirin, begitu nanti. Ada pertanyaan di sini, silakan. Pak, mau nanya, berarti kalau kita Ya, mau silakan. kombinasi itu berarti kita docking dulu satu persatu gitu ya Pak, baru Betul, kita betul. kombinasi. Docking satu persatu begitu, ya. Jadi sebenarnya apa namanya? Tadi docking satu-satu itu gunanya untuk mengetahui urutan-urutan reaktivitas ya. Yang nempel duluan siapa begitu ya. Nah, jadi sebenarnya tidak harus dilakukan ini langsung to the point bisa kalau kalau saya kan karena penelitian ya, saya carikan lagi ya ininya. Ini kemarin sudah ya, sudah saya cari. Kalau nggak salah di pertemuan ke ini, oh, oh ini kemarin sudah ya ini. Nah, jadi sebenarnya nggak usah. Ini karena penelitian saya uji satu-satu ya. Ini untuk membuktikan bahwa yang terstabil itu adalah urut-urutan itu ya. Jadi kalau saya kan semua ya. Sebenarnya kalau sudah tahu nggak harus seperti ini. Ini karena penelitian saya cek satu-satu ya. Jadi kombinasi nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini tujuannya apa? Tujuan untuk membuktikan bahwa yang terjadi itu adalah itu yang terstabil ya. Terbaik ini ya. Nah, terbaik ini adalah komposisi nomor 6 tadi ya. Nah, yang ini ya.
K5, C, K1, K2, K3, K4, ya, 3LN1. Nah, jadi ini sebenarnya urut-urutan ini saya dapat dari penelitian ya. Satu-satu saya dokengkan beberapa kombinasi begitu. Jadi kalau sudah tahu rumusnya berarti langsung tadi kita urutkan, kemudian yang paling aktif yang nempel duluan gitu ya. Begitu. Jadi nomor 6 ini kan K4 ya, nempel dulu ya. Nah, K4 ini adalah yang paling tidak stabil tadi ya. Jadi dari K4 kemudian K3 ya. K2, K1 ya. K5 C. Nah, K1 C kemudian K5 ya. C-nya dulu kemudian K5 ya. Jadi ini nomor 6 ini rumus ini adalah ditemukan dari beberapa yang saya lakukan itu ya. Sehingga nanti kalau langsung docking untuk yang Wahid Asim nggak usah ini, nggak usah semuanya kayak saya. Langsung ke kesimpulannya ya. Cara nempelnya itu seperti ini, seperti nomor 6 ya. Jadi yang tidak stabil dulu nempel ya. K4, K3, K2, K1 ya. 4, 3, 2, 1, kemudian C ya, dari jeruk ya, kemudian K5 begitu ya. Nah, jadi urutan nempelnya seperti ini. Nah, ini bisa mengalahkan selikoksid ya. Tadi kalau nggak salah ya. Nah ya, selikoksid minus 86 ya. Nah, yang terbaik tadi minus 92 ya. Jadi minus 86 minus 92 ya. Jauh ya. Jadi kombinasi itu bisa menguntungkan memang ya. Kalau zaman dulu orang nggak bisa jelasin, cuma katanya kalau soalnya ada apa? Ada dua nih ya, dua apa istilahnya dua versi. Yang satunya paling senang obat sintetik ya. Yang satunya paling senang obat tradisional karena saling meniadakan efek samping. Nah, berdasarkan dongeng ini diketahui bahwa kombinasi atau ekstrak apa tadi misalnya kencur itu ternyata kombinasinya efeknya bisa mengalahkan selikoksid ya. Nah, kalau efek sampingnya belum diteliti di sini. Saya kembali ke ada pertanyaan tadi ya. Izin bertanya Pak, jika kombinasi kira-kira senyawa lebih dari 2, bisakah Pak? Bisa. Kalau bisa maksimal kombinasi berapa senyawa Bapak? Kayaknya maksimalnya kayaknya eh, berapa aja kayaknya ya. Belum diketahui berapa berhentinya ya. Kayaknya sih banyak masih bisa ya. Mungkin 10 bisa ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang apa? Jadi kalau untuk ekstrak ya, seperti yang Bapak tambahkan, ekstrak. Jadi kalau dalam ekstrak itu logikanya itu kadarnya yang bisa mencapai MEC ya. Jadi kalau misalnya kadarnya kecil banget tidak mencapai MEC sebenarnya kan dia tidak berefek ya. Jadi kalau kita belajar farmakologi itu suatu obat itu bisa mempunyai efek kalau melampaui MEC, minimal effective concentration. Jadi menurut saya kalau dalam ekstrak kalau kadarnya kecil banget ya nggak perlu didokengkan begitu ya. Tetapi kalau untuk mencari obat tunggal ya bisa ya. Kayak pengalamannya Mas Algi ya. Jadi di daun salam itu ada kalau nggak salah 200 atau 300 gitu molekulnya. Itu dari yang kecil banget ya sampai yang lumayan. Itu didokengkan semua. Nah, saya bilang, kenapa harus semua? Enggak Pak, saya pokoknya pengen tahu semua. Nah ternyata apa? Ternyata dia mendapatkan ada kandungan molekul di daun salam itu yang kecil sekali. Jadi secara logika itu dia nggak akan punya efek. Tapi setelah didokengkan kok ternyata bagus. Nah itu akan bisa menjadikan ide nemukan obat baru ya. Jadi obatnya itu sebenarnya ada yang bagus di daun salam, tapi saking kecilnya itu sebenarnya nggak punya efek.
Tapi kalau bisa dijadikan obat tunggal, sintetik itu akan menjadi obat yang bagus begitu. Kalau mendekatkan banyak berarti diikat satu persatu secara berurutan ya Pak, betul ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ketemu ahlinya, ahli coding sebenarnya sekali pencet ya. Tapi saya belum mendapatkan yang ahli ya. Saya konsultasi sama yang dulu Pak Satya itu masih belum bisa ya. Sehingga saya masih satu-satu ya. Kalau yang ahli coding mestinya bisa itu ya. 50 langsung nempel hanya dengan coding gitu ya. Nah, tapi karena belum bisa ya satu-satu. Kapan ada pelatihan untuk mendeking dari contoh ekstrak tertentu, Pak? Oh, sebenarnya prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Jadi tinggal mengganti aja. Tadi kan misalnya paracetamol, acetosal, ibuprofen misalnya. Nah, itu tinggal ganti namanya aja. Ekstraknya kandungannya apa? Nanti diurutkan ya, di dokengan satu-satu, kemudian diurutkan begitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sama ya. Tapi kalau mau pengen pelatihan ya nanti saya adakan ya, ekstrak apa bisa pesan ya, bisa pesan ya. Jadi kalau siapa ya yang bertanya ini, yang bertanya ekstrak boleh usul ya, boleh usul nanti kalau banyak pesertanya saya adakan begitu ya. Termasuk saya mau mengadakan desain sintesis, bukan desain obat ya. Jadi desain sintesis. Jadi ceritanya ada, saya namanya lupa ya. Ada dosen Unan kalau nggak salah itu mau S3 di Jepang. Terus dia itu disuruh sama sensei-nya sana itu, oh, Anda belajar dasar-dasar sintesis obat katanya. Nah, itu dia minta, makanya saya buka ya, saya buka kuliah sintesis obat. Jadi bagaimana mensintesis atau membuat molekul ya. Nah, jadi molekul. Saya buka untuk minggu kedua Maret ya, begitu. Ada pertanyaan lagi ya? Jadi prinsipnya sama sebenarnya, dokeng dari ekstrak gitu ya, begitu. Ini yang rame-rame ini dari Wahid Hasyim ya, saya bimbing sudah berapa ya, 5 lebih mungkin ya, alhamdulillah dapat A semua ya. Dan itu lebih duluan ya, artinya Wahid Hasyim jadi pelopor dokeng kombinasi untuk skripsi ya. Di UGM sendiri belum saya kenalkan malahan ya. Karena di UGM saya ngajarnya juga terbatas ya. Cuma ngajar kimia medicinal udah semester kemarin, semester ini nggak ngajar ya. Jadi saya perkenalkan keluar dulu malahan ya. Saya ingin bertanya Bapak, mengapa molekul yang menempel duluan adalah yang tidak stabil terlebih dulu Pak ya. Jadi tadi sudah dari Bu Ivana ya. Jadi yang tidak stabil itu kan sebenarnya kata lainnya kan yang paling aktif ya. Jadi Bu Ivana terbius dengan kata-kata tidak stabil. Tidak stabil itu sebenarnya paling aktif ya. Jadi kalau reaksi ya, misalnya ada reaktan 3, itu kan yang duluan bereaksi yang paling reaktif ya, yang paling aktif ya. Jadi sebenarnya tidak stabil ini hanya masalah kata ya. Tidak stabil ini sebenarnya paling aktif begitu. Begitu ya. Jadi ada lagi pertanyaan ya. Ya, Pak. Izin pertama, untuk kandungan senyawa dapat diperoleh dari riset ya. Dan web betul. Selain ya selain Knapsack ada aplikasi lain atau tidak Bapak? Oh ya. Setelah saya masalah kandungan senyawa itu kebetulan saya tidak mendalami ya, karena saya orang sintesis ya. Jadi mungkin yang lain bisa sharing ya. Mungkin ada program-program atau website apa begitu ya. Ya, jadi kalau ada yang tahu silakan sharing ya. Karena saya sendiri orang sintesis ya, jadi tanaman itu saya kurang begitu banyak koleksinya begitu. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi kalau nggak salah ini dari Udayana ya, Farmasi Udayana dengan Pak Gel-Gel itu, dia ya sebenarnya saya
tahun berapa itu sudah mengajukan ide kayak gitu ya. Tapi saya pakai istilah lain ya, saintifikasi apa namanya obat herbal ya, saintifikasi saya istilahkan ya. Jadi misalnya kenapa apa misalnya temulawak atau beras kencur atau misalnya waktu itu saya ikut lomba itu apa untuk men itu loh, untuk men jamu apa namanya itu yang untuk menstruasi itu bisa menghilangkan sakit itu logis enggak? Saya dongengkan begitu ya. Jadi bagaimana menjelaskan obat herbal secara ilmiah gitu. Nah itu ternyata Pak Gel-Gel itu punya ide itu sehingga di Udayana itu cukup terkenal itu ya. Jadi kalau nggak salah dengan apa Husada apa begitu ya. Nah jadi beliau itu ya. Jadi kandungan tanaman itu didokengkan sehingga bisa dijelaskan. Oh ramuan ini bisa untuk ini logis begitu. Kebetulan saya pernah sekamar dengan Pak Gel-Gel ya. Pak Gel-Gel ini apa kalau nggak salah saksi ahli waktu kasus itu ya. Kopi Mirna itu ya. Ada pertanyaan? Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Atau mau kita kasih contoh lagi? Bagaimana kalau molekul saya digabungkan dengan paracetamol? Nah, bagus enggak? Nah, jadi ini akan saya kombinasi keempat ya. Kombinasi keempat. Bagaimana kalau algetika gabung dengan paracetamol? Ya, kita cek. Karena ada titiknya jadi ke atas ya. Biar urut kita hilangkan titik. Nah, jadi karena di sini algetika berarti algetikanya sebagai ligan ya, sebagai ligan. Nah, sehingga ini di pertemuan ketiga kalau nggak salah kita sudah dongeng algetika ya. Nah ini algetika kita copy kita pindah. Ya. Jadi algetikanya ligannya dari algetika ya. Ligan kita ambil dari sini ligan. Kita copy. Replikanya dari validasi. Replikanya tetap ya. Jadi ada replikan, ada ligan protein. Nah, proteinnya dari mana? Dari paracetamol yang nempel di 4 kok. Tadi sudah ada ya ini. Ini juga tadi nomor 1 juga ya. Jadi bisa kita ambil sama ini ya. Para. Jadi proteinnya sama ini. Proteinnya dan sudah ketempelan paracetamol. Nah, kemudian softwarenya kita ambil dari validasi ya. Ada CMD, ada Ming, PC 4 kok dan plan. Nah, kita akan copy, kita akan tempel di foldernya sini. Nah,
Dan kita akan running lagi ya. Plan spasi subscribe mode bind ref underscore ligand titik molto protein titik molto enter. Lanjut plan mode screen pc underscore 4 kop titik txt enter. Nah, satu running. Ya, kita nunggu running. Dan nomor 91 ya. Dan nomor berapa? 3. Dan nomor 4. Ya, sudah nomor. Ya, minus 91 ya. Sepertinya karena algetika itu minus 85 ya. Jadi kayaknya bagus ya. Ternyata bisa dikombinasi dengan paracetamol ya. Kayaknya bisa mengalahkan kombinasi ibuprofen ya. Sayang ya, belum ada investor yang tertarik ya. Barang bagus tapi belum diminati ya. Sama dengan N3 ya. N3 itu obat antivirus
lebih bagus dari Lopinavir, tapi nggak jadi obat ya. Nah, Lopinavir, Ritonavir jadi obat ya. N3 nggak jadi, padahal lebih bagus. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan Algetika bisa jadi pelopor obat, bahan baku obat di Indonesia ya. Saya sudah bertemu Pak Bayu, Gede Bayu ya, penemu ronsen digital ya, yang sudah dikembangkan sama Modena ya, Modena atau Modena kayaknya. Ya, mudah-mudahan beliau bisa membantu mencarikan investor. Delapan, sembilan, 10 ya. Tinggal kita ringkas CD, result, enter, more, best ranking. Ya, 91, 92. Oke, kita tutup. Kita akan lihat perbandingannya ya. Best ranking. Ya, jadi tadi Algetika, arah 4 kop. Standar deviasinya kita lihat. Nah, H211 ya.
0,30 ya. 0,30. Nah, sehingga yang akan kita bandingkan tentu saja algetika, paracetamol sama kombinasinya ya. Yang akan kita bandingkan tentu yang bagus ya, yaitu algetika ya. Algetikanya di sini belum ya, kita tulis dulu kalau gitu. Algetika. Kita carikan datanya di Algetika. Nah ini ya. Result ya, lihat base ranking. Algetika ya. Algetika ya, kita lihat algetikanya. Nah ini ya, algetika ini. Algetika ya. Algetika rata-ratanya kita lihat. Standar deviasi kita lihat I2 ya. I2 sampai I11. 0,51 bulatkan 0,51. Nah, saya ini kita masukin ya, kita masukin algetika, kita masukin. Kemudian kombinasinya kita masukin. Nah, sehingga ini kita masukkan rumus ya. Ya tadi salah masuk ini ya. Oh. Jadi kita salah ini ya. Oh, harusnya di sini ya tadi. Nah, berarti paracetamol harusnya algetika ini ya, betul. Algetika kita masukin dulu ini. Algetika kita copy, kita ke ini. Nah, kemudian yang ini kita copy. Algetika 4 kop. Nah,
Nah, kemudian ini kita masukin ya. 8797 dibulatkan 9191. Oke. Dan tanda deviasinya ini tanda deviasi kita masuk juga 0,51 0,30 ya. Hitungnya 21 ya. Jadi ada perbedaan berwarna ya. Jadi alketika bisa digabung dengan paracetamol dan skornya cukup tinggi ya. Ini 91 ya. Sehingga ini kita atas kodok ya. Ya, ini kita simpan. Jadi antara alketika dengan alketika dengan alketika paracetamol ya. Karena T lebih besar dari ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Tuh, sudah sangat jelas. Tidak ada. Bagaimana kalau alketika dengan ibuprofen ya? Nah, kita lihat. Ya kan kita lihat. Kita akan lihat kombinasi kelima. Alketika eh ibu eh
Nah, tadi alketika sama ibuprofen lebih aktif. Kita lihat di data tadi ya. Jadi tadi ada ibuprofen minus 84 ya. Alketika minus 87 ya. Jadi nempel duluan ibuprofen ya, ibuprofen. Nah, sehingga ini ibuprofen dengan 4 kok tadi sudah ada kita ya. Ibu dengan 4 kok dan K2 tadi ya. Jadi proteinnya bisa diambil dari sini, protein sama replikan sekalian ya. Replikannya sama soalnya ya. Kita ambil. Nah, copy ya. Kita taruh di ini K5. Nah, yang liganya apa? Liganya adalah SG3 ya. Liganya adalah SG3. Liganya Alg3. Dan kita apa? Copy software ya, CMD dan kawan-kawan dari validasi. CMD kemudian Ming WM 10 DLL, PC4 Core dan plan. Ini kita copy, kita taruh di K5. Dan kita dockingkan kombinasi ya. Nah, jadi di sini ibuprofennya nempel dulu ya. Plan strep mode bind replikan auto protein auto enter plan mode screen PC4 kok TXT enter. Ya, jadi ini minus 87 ya. Minus 87. Jadi kalau alketika dikombinasi dengan ibuprofen minus 87, kira-kira bagus enggak? Minus 87. Oh. Kayaknya sama dengan tadi ya. Jadi 87. Ininya 84 ya. Alketikanya 87. Nah, kayaknya enggak ada. Nah, jadi yang dibandingkan dengan alketika ya. Kayaknya nanti tidak bermanfaat ya. Jadi kalau ini alketika digabung dengan ibuprofen ya, malah tidak bagus kelihatannya ya. Kalau dengan paracetamol bagus ya. 88, ada yang 84 ya.
Nomor 6 ya. Ya, ternyata 9 menit lagi ya kita hampir menyelesaikan beberapa kombinasi ya. Kalian kita uji T nanti. Nomor 8. Nomor 9. Nah, sudah selesai. Akan kita cek ya CDSA more best ranking ya. Nah, kita akan tengok ya. Nah, misalnya kita tengok. Kita copy. Ya. Jadi kita akan nambah di sini algebrika ibu para 4 kop.
Ya, yang kan kita bandingkan adalah algetika dan kombinasi algetika dengan ibu para. Nah, ini kita akan lihat ya. Sama-sama minus 87 soalnya ya. Jadi kita akan formula average-nya. Ya, jadi minus 8784, kemudian ini minus 8797 ya. Jadi malah turun ya. Jadi atau nanti bisa kita cek ya. Tidak ada perbedaan yang bermakna. Artinya apa? Artinya ya digabung kalau sama enggak ya sama gitu ya. Nah, sehingga itu tidak menguntungkan ya. Kita akan lihat uji statistiknya ya. C ya, ini C 2 sampai C2 C2 sampai 11 ya. C2 itu adalah 1,42 ya. 1,42. 1,42. Nah, sehingga bisa kita masukkan ini ya. Kita masukkan ke, nah, kita copy, kemudian kita uji tadi ya. Nah, nah, sehingga kita masukin sini ratanya, kita masukin 87, 97, 87, 84 ya. Tanda deviasinya kita masukin 051, 142 ya. Nah, jadi terhitungnya adalah harga mutlaknya 0,27 ya, lebih kecil dari tabel sehingga tidak ada perbedaan yang bermakna ya. Jadi penggabungannya tidak menguntungkan ya. Jadi algetika tidak bagus kalau digabung dengan ibuprofen ya. Jadi untuk Excel tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada perbedaan antara ya algetika dan algetika ibuprofen ini ya. Nah, kita malam ini sudah menyelesaikan ya. Jadi di antara penggabungan ya, tadi yang tidak bagus adalah algetika dengan ibuprofen ya. Kalau dengan paracetamol tadi baik ya. Kemudian apalagi tadi kita lihat di sini. Ya, di sini ya. Ada perbedaan antara algetika dan algetika paracetamol. Ada aspirin paracetamol ya. Ada perbedaan ya. Antara ibu para dan ibuprofen ya. Jadi ibuprofen dengan penggabungan dengan paracetamol ya. Nah, ini tidak ada perbedaan antara algetika dan algetika ibuprofen 4 kok. Nah, demikian kira-kira yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Kebetulan waktunya sudah habis juga ya. Ya, silakan ada pertanyaan. Saya kasih waktu meskipun waktunya sudah habis. Tidak ada, cukup jelas ya. Mudah-mudahan rekamannya juga jelas. Contoh-contohnya juga jelas sehingga bisa dipraktekkan untuk obat-obat yang ekstrak ya. Ekstrak itu mengandung berapa molekul ya.
sepanjang laptopnya memenuhi syarat kayaknya bisa banyak ya. Begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Atau pernyataan? Bisa kita akhiri kalau tidak ada. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas kehadirannya ya. Nanti bisa nonton rekamannya di akhir chatting. Ya, terima kasih kembali ya. Jadi nanti setelah saya tutup ini di chat itu bagian terakhir akan ada rekaman recording ya. Disediakan waktu 1 bulan ya. Tapi biasanya malam ini langsung saya download, langsung saya bagikan begitu besok paginya begitu. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi mari. Waalaikumsalam.